Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Eka Prasetyo dari Universitas Yusuf Tangerang. Nah, sekarang saya akan membahas tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di perusahaan Sarijati Sragen. Nah, ini teman-teman, saya membuat artikel singkat. Saya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di dalam perusahaan tersebut. Nah, kita langsung masuk aja, teman-teman. Yang pertama itu pendahuluan ya, teman-teman. Pada umumnya perusahaan itu bertujuan untuk mencapai keuntungan tertentu dengan biaya minimum. Nah, untuk dapat menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan rencana, sangat diperlukan berbagai macam faktor produksi, antara lain modal, tenaga kerja, sumber alam, dan keahlian. Nah, kenapa sih perusahaan itu pingin untung tapi modalnya itu dikit? Nah, itulah perusahaan, dia nggak mau mengeluarkan biaya banyak dengan sehingga keuntungan pun pasti akan dikit kalau ia mengeluarkan modal banyak. Nah, sekarang perusahaan itu banyak yang bermain strategi. Contohnya ya yang saya bahas ini di PT Sari Sragen. Nah, dia itu mengeluarkan biaya minimum dan ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, makanya saya akan membahas analisa faktor-faktor di Sragen ini. Kenapa saya ngambil Sragen? Karena Sragen itu dekat kampung saya. Jadi insya Allah saya tahu gimana Sragen itu, mulai dari sumber daya manusianya, kinerjanya, faktor-faktor lainnya. Nah, saya membahas itu karena saya dekat dengan Sragen, teman-teman. Di Sragen itu, teman-teman, biayanya itu masih sangat murah. Jadi sangat memungkinkan bagi perusahaan untuk mendirikan suatu pabrik di sana karena biayanya murah, sedangkan perusahaan menjualnya di kota-kota besar dengan harga yang lumayan mahal. Itulah pintar-pintarnya perusahaan. Makanya ia membangun perusahaan di daerah Jawa Tengah. Nah, lanjut teman-teman, kita membahas tentang kinerja. Nah, kinerja pada umumnya itu bertujuan mencapai organisasi yang dapat terbentuk kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kinerja itu ya dari diri kita sendiri. Kita bagus apa enggak kinerjanya? Biasanya sih kepala bagian tuh menilai dari kinerjanya. Apakah ini layak terus bekerja? Apakah emang sudah tidak layak? Nah, biasanya sih kepala bagian menilainya itu dari sikap kita, bertanggung jawab apa tidak, pekerja keras apa tidak. Sekarang kan banyak teman-teman, para pekerja itu malas-malesan. Ya banyak sih faktor-faktor yang membuat malas. Yang pertama itu gajinya kecil. Jujur teman-teman, kalau saya bekerja di perusahaan yang gajinya kecil, sedangkan perusahaan menginginkan produksi itu terus berjalan, sehingga kita ibarat kata kerja rodi di zaman Jepang. Nah, jujur saya juga pasti akan malas. Nah, inilah yang harusnya bisa diperhatikan perusahaan-perusahaan besar. Boleh dia menaikkan harga gaji kita, kita pun pasti akan bersemangat bekerjanya. Harusnya begitu. Nah, tujuan penelitian saya di Sragen ini, perusahaan ini, yang pertama untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan perusahaan Sarijati di Sragen. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan perusahaan Sarijati Sragen. Yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh lingkungan yang ada di lingkungan pabrik tersebut. Lanjut, penilaian kinerja nih, masuk ke penilaian kinerja. Kinerja secara umum dipahami sebagai suatu catatan
keluaran hasil pada fungsi jabatan atau seluruh aktivitas kerjanya dalam periode waktu tertentu. Nah, tujuan penelitian kerja yaitu sebagai alat dan proses penilaian terhadap pengembangan individu. Nah, tadi yang saya sudah bahas, contohnya seperti kepala bagian menilai para karyawannya. Kalau misalnya karyawan itu memang bagus kerjanya, pasti akan dipertahankan. Jika memang malas-malasan karyawan tersebut, pasti kepala bagian pun tidak akan memperpanjang kontrak karyawan tersebut. Nah, itu penilaian kerja, teman-teman. Lanjut ke ini, pendidikan dan pelatihan. Nah, menurut Shimamura, pendidikan dan pelatihan itu proses sistematik pengubahan perilaku para karyawannya dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. Nah, jadi maksudnya itu Shimamura tuh maksudnya tuh gini, kenapa sih harus ada pendidikan dan pelatihan? Teman-teman pasti sebelum masuk perusahaan besar pasti ada satu training, ya kan teman-teman. Nah, itulah gunanya training. Jadi kita tuh dilatih dulu, kemampuan kita dilatih dulu. Jangan seenak-enaknya masuk ke perusahaan besar tanpa kita mempunyai skill. Biasanya perusahaan besar itu seperti itu, kita training misalnya 3 bulan, sebulan, 2 bulan, 6 bulan bahkan bisa. Habis itu kita baru, jika kinerja kita bagus, pasti kita akan diangkat jadi anak kontrak. Itu teman-teman. Pendidikan itu sangat penting ya. Pasti di dalam training itu kita diajarkan apa itu pendidikan. Misalnya pendidikan yang pertama disiplin, tanggung jawab, jujur, biasanya gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Motivasi kerja, teman-teman. Nah, kita itu gimana, harus mempunyai motivasi kerja, teman-teman. Nah, dalam bahasa asing motif itu sesuatu seperti kebutuhan atau keinginan yang mendorong atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan gerak. Nah, biasanya di dalam perusahaan itu pasti kepala bagian jika memang anak buahnya salah, pasti akan diberi arahan, diberi tahu, bahkan bisa mengasih motivasi, kamu harus begini. Contohnya si karyawan tersebut melakukan kesalahan. Nah, pasti kan kepala bagian itu akan menegurnya dan dia akan memotivasi dia. Bagaimana caranya agar tidak melakukan kesalahan tersebut. Itu motivasi itu sangat penting, teman-teman, buat diri kita pribadi. Bahkan kalau misalnya kita udah termotivasi, lingkungan sekitar pun pasti akan terbawa baiknya bagi kita, karena motivasi itu baik, nggak mungkin buruk, teman-teman. Kita lanjut lagi. Yang keempat itu lingkungan kerja, teman-teman. Nah, lingkungan kerja ini sangat mempengaruhi, teman-teman. Kalau misalnya emang di lingkungan kerja kita, contoh teman-teman kita pada nggak bener kerjanya nih, teman-teman. Kayak misalnya males-malesan, sering bolos, sering kabur, sering ke WC, sering rokok dalam jam kerja. Nah, itu pasti kita secara perlahan pasti akan ke bawah. Jadi lingkungan kerja ini sebenarnya pintar-pintar diri kita masing-masing, teman-teman, menyikapinya seperti apa. Alangkah lebih baiknya sih jangan ikuti yang buruk-buruknya, kita ikuti yang baik-baiknya. Soalnya bener, lingkungan itu sangat mempengaruhi kinerja kita. Kalau misalnya emang lingkungan kita buruk, otomatis kinerja kita juga akan berkurang. Contohnya misalnya jam kerja kita ke kamar mandi, kita ngerokok, itu kan sama saja kita mengurangi kinerja kita. Yang dulunya baik, yang dulunya bagus, yang dulunya bertanggung jawab, kenal teman kita yang nggak bener, sering ngerokok pada jam kerja, sering bolos, kita tuh pasti akan minus di mata dan di kepala atasan. Jadi alangkah lebih baiknya jangan ikuti teman-teman yang nggak bener, kita ikuti teman-teman yang baik saja. Insentif, teman-teman. Insentif itu merupakan perangsang atau daya tarik yang sengaja diberikan oleh perusahaan, baik manajer maupun karyawan, dengan tujuan ikut membangun, memelihara, dan memperkuat harapan-harapan manajer dan karyawan agar dapat diri mereka timbul semangat kerja. Nah, insentif itu lebih terkenal bahasanya itu bonus, teman-teman. Nah, pasti semua orang tuh jika mendengar kata bonus pasti akan bersemangat.
Nah, inilah strategi perusahaan di PT Sragen, teman-teman. Dia itu memberi insentif kepada karyawannya, sehingga karyawannya pun bersemangat karena dia akan mendapatkan bonus yang sangat besar. Oke teman-teman, mungkin cukup dari saya penjelasannya. Kita langsung masuk ke saran-saran aja teman-teman. Saran-sarannya itu ya, pendidikan pelatihan itu sangat berpengaruh bagi kinerja karyawan. Saran saya, setiap perusahaan harus mempunyai training dan pendidikan yang sangat baik sehingga menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, insentif teman-teman. Harusnya sih perusahaan memberikan bonus itu setiap bulan, karena kan kita bekerja tiap hari Pak, kita ingin menginginkan bonus dong, harusnya gitu teman-teman. Semoga aja dengan adanya bonus setiap bulan sekali akan menguntungkan pekerjanya, dan itu akan berdampak baik kepada perusahaan karena kita selalu bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang disuruh oleh kepala bagian teman-teman. Segitu aja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kekurangan mohon maaf. Sekian dari Nanda Eka Prasetyo dari Universitas Syekh Yusuf. Sekarang masih semester 3 teman-teman, doain semoga lancar sampai skripsi teman-teman, bahkan sampai lulus teman-teman, amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.